Dari planet-planet dengan hujan kaca dan lautan lava, hingga dunia dengan 3 matahari dan berlian raksasa, alam semesta kita penuh dengan kejutan. Kadang-kadang kita menemukan benda langit yang seharusnya bahkan tidak bisa ada. Tapi meskipun secara logika tidak masuk akal, mereka tetap hidup dan berkembang. Pada tahun 2023, kita menemukan satu lagi planet yang mustahil, TOI 5295b. Sekali lagi, alam semesta kita ternyata jauh lebih rumit daripada yang kita kira, dan ini bukan satu-satunya planet aneh yang telah kita temukan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, mari kita lihat beberapa planet mustahil ini. TOI 5205b adalah yang pertama dalam daftar. Ini adalah planet yang ukurannya luar biasa besar yang mengorbit sebuah bintang kecil. Planet ini terletak sekitar 280 tahun cahaya dari bumi. Itu berjarak kuadriliun mil. Tapi dalam skala kosmik, itu sebenarnya cukup dekat. Planet ini baru aja ditemukan pada tahun 2023. Jadi, apa yang membuatnya begitu istimewa? Karena planet ini tidak mengikuti aturan pembentukan planet seperti planet-planet lain di sekitarnya. TOI 5205b agak pemberontak karena mengorbit bintang katai merah kecil yang hanya 4 kali lebih besar dari Jupiter. Apa yang aneh dari planet ini, kamu tanya? Jadi begini, katai merah itu pada dasarnya seperti anak paling kecil di dunia bintang. Jenis bintang ini cukup dingin, sekitar 2 kali lebih dingin dari matahari. Mereka punya semburat kemerahan, makanya namanya begitu. Dan ya, bintang memang bekerja dengan cara yang cukup aneh. Semakin dekat warnanya ke merah, semakin dingin. Dan semakin dekat ke biru, semakin panas. Aku bukan pembuat aturannya. Pokoknya karena semua ini, mereka nggak terlalu terang. Jadi tanpa teleskop yang bagus, kamu nggak akan bisa melihat mereka di langit. Tapi mereka bukan cuma pecundang luar angkasa, mereka justru bintang paling umum di alam semesta. Mereka juga hidup jauh lebih lama daripada matahari kita. Dan berkat hal itu, biasanya mereka punya banyak planet berbeda yang mengelilingi mereka, termasuk yang mirip dengan bumi kita. Jadi, kalau suatu hari kita memutuskan mencari rumah baru, bisa jadi itu akan berada di dekat bintang katai merah. Tapi ada satu hal menarik tentang TOI 5205b, planet ini adalah raksasa gas. Raksasa gas, seperti misalnya Jupiter atau Saturnus, adalah monster-monster di alam semesta. Planet-planet ini sebagian besar terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium. Mereka tidak punya permukaan padat seperti bumi atau Mars, jadi kamu tidak bisa benar-benar mendarat di sana tanpa hancur karena tekanan yang sangat besar. Dan mereka disebut raksasa memang bukan tanpa alasan. Mereka benar-benar sangat besar. Bahkan, kalau kamu menggabungkan semua planet lain di tata surya kita, ukurannya masih belum bisa menyaingi Jupiter. Dengan kata lain, mereka adalah pegulat penuh gas di keluarga planet. Jadi, gimana mungkin planet sebesar itu mengorbit bintang yang kecil dan lemah? Katai merah biasanya dianggap terlalu kecil untuk memiliki planet gas raksasa. Selain itu, secara fisik hal itu mustahil, atau setidaknya begitulah yang kita kira. Tapi TOI 5205 punya rencana lain, dan tetap memutuskan untuk terbentuk di dekat katai merah. Ini seperti kacang polong kecil yang mengorbit di sekitar Lemon, yang terdengar tidak terlalu aneh sampai kamu ingat bahwa Jupiter di samping matahari kita itu seperti kacang polong di samping bola basket, hanya bintang yang benar-benar besar yang mampu mempertahankan planet sebesar itu di dekatnya. Hal ini membuat para astronom kebingungan, karena bertentangan dengan semua yang mereka pikir mereka tahu tentang pembentukan planet. Dan sementara kita mencoba mencari tahu bagaimana TOI 5205b bisa melanggar aturan, planet itu sendiri tampak cukup puas melaju di jalurnya melintasi kosmos. Dan dia bukan satu-satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan banyak planet terlarang seperti ini, jadi mari kita lihat yang lainnya. Misalnya TOI 3757-57b, sebuah planet raksasa dengan kerapatan seperti marshmallow. Bayangkan sebuah planet raksasa yang begitu lembut dan empuk seperti marshmallow yang mengambang di luar angkasa. Benar sekali. TOI 3757b adalah planet gas raksasa yang dijuluki planet marshmallow karena kerapatannya yang sangat rendah. Tentu saja, planet ini tidak bisa dimakan dan tidak imut seperti marshmallow sungguhan, tapi tetap aja pasti seru kalau bisa menyentuhnya. Planet ini ditemukan pada tahun 2022. Planet ini terletak di rasi bintang Auriga, Sang Kusir, berjarak 591 tahun cahaya dari kita.
Sama kayak seperti yang sebelumnya, planet ini juga mengorbit di sekitar bintang Katanya Merah. Dan coba bayangan, TOI 3757b hanya butuh sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran orbit. Bayangin kalau kamu ulang tahun setiap 3 hari sekali. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, hanya sekitar 3,5 juta mil jauhnya. Sebagai perbandingan, jarak antara matahari dan planet terdekatnya, Merkurius, sekitar 36 juta mil. Jadi TOI 3757b itu benar-benar menempel di bintangnya. Semoga aja planet Marshmallow ini nggak sampai gosong ya. Sekarang mari kita bahas bagaimana planet ini ditemuin. Planet ini ditemukan oleh Transiting Exoplanet Survey Satellite atau TESS, detektif luar angkasa yang sedang berburu planet-planet baru. Dalam metode transit, ilmuwan mencari planet lewat cahaya bintang. Saat planet melintas di depan bintang, ia menutupi sedikit cahayanya, sehingga bintang tampak meredup sejenak. Para ilmuwan bisa mendeteksi penurunan kecerahan ini dengan menggunakan instrumen khusus. Kalau penurunan itu terjadi secara teratur, mereka bisa tahu bahwa ada planet yang mengorbit bintang tersebut. Besar kecilnya penurunan kecerahan memberitahu para ilmuwan seberapa besar planet itu dan seberapa dekat jaraknya dengan bintang. Kalau penurunannya sangat kecil, itu berarti planetnya juga mungkin cukup kecil. Dan kalau penurunan itu terjadi lebih sering, itu berarti planetnya mungkin lebih dekat ke bintang. Dan inilah cara kita menemukan planet Marshmallow kita dan banyak planet lainnya. Secara keseluruhan, TOI 3757b itu adalah planet yang menarik dan telah memikat imajinasi kita dengan sifat-sifat uniknya. Sekarang mari kita lanjut ke benda langit misterius berikutnya. TYC 89987601b yang berada di perbatasan antara planet dan bintang. Wah, namanya susah banget diucapin. Biar saya kenalin kamu dengan sebuah planet yang namanya nggak akan saya ulangi lagi. Nah, planet ini juga termasuk raksasa gas. Tapi bukan raksasa gas biasa. Bahkan ukurannya begitu besar sampai-sampai Jupiter terasa seperti kerikil kecil jika dibandingkan dengannya. Bayangan aja, masanya 14 kali lipat Jupiter dan diameternya 3 kali lebih besar. Keren banget kan? Planet ini mengorbit sebuah bintang muda mirip matahari yang jaraknya 300 tahun cahaya dari kita. Bintang ini baru berusia 17 juta tahun dan ya, itu masih dianggap bayi di antara bintang-bintang. Sebagai perbandingan, matahari kita sendiri usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Tapi sebenarnya, bintangnya sendiri nggak terlalu menarik. Justru planetnya yang agak aneh. Soalnya, planet itu seharusnya nggak bisa sebesar itu. Dengan massa sebesar itu, seharusnya dia jadi bintang. Ini mirip seperti Laut Kaspia yang dianggap sebagai danau terbesar di dunia. Sama seperti Laut Kaspia yang sebenarnya bukan laut atau danau, planet ini juga seperti anak tengah di alam semesta. Bukan benar-benar bintang, tapi juga bukan planet sepenuhnya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir mungkin ini adalah bintang gagal, ibarat kue yang nggak mengembang dengan sempurna. Dan mari kita bahas soal suhunya. Kamu tahu rasanya kayak kentang panggang kalau di luar suhunya 90 derajat Fahrenheit? Nah, planet ini malah ngetawain kita. Perkiraan suhu permukaannya mencapai 2.600 derajat Fahrenheit. Itu bahkan lebih panas dari jalapeno popper yang baru diangkat dari penggorengan. Kali ini, planet itu ditemukan dengan metode deteksi pencitraan. Soalnya, memotret eksoplanet itu bukan perkara gampang. Bintangnya selalu jauh lebih terang dan bikin fotonya jadi rusak. Rasanya kayak mau selfie bareng gebetan, tapi adikmu yang nyebelin malah loncat-loncat di depan kamera. Tapi para ilmuwan punya solusinya. Mereka pakai optik khusus dan metode pengamatan canggih seperti koronagrafi. Intinya mereka memblokir cahaya bintang supaya kita bisa lihat planetnya dengan lebih jelas. Ajaib kan? Dan begitulah cara mereka menemukan planet yang bukan bintang ini. Dan sekarang planet itu bikin para ilmuwan jadi banyak mikir. Hal ini membuat kita mempertanyakan apa yang kita tahu tentang pembentukan planet. Semoga aja di masa depan kita bisa tahu lebih banyak tentang itu. Sungguh luar biasa aneh dan uniknya hal-hal di alam semesta kita dan planet-planet ini termasuk di antaranya. Siapa tahu apalagi di luar sana yang menanti ditemukan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan planet yang jauh lebih unik. Sampai saat itu tiba, tetaplah menatap langit dan teruslah terbuka pada kemungkinan tak terbatas di alam semesta kita. Ilmuwan menemukan planet yang seharusnya tidak ada. Planet raksasa ini berhasil bertahan di sebelah bintang yang telah meledak, objek terekstrem di alam semesta, dan saat astronom meneliti, temuannya makin aneh. Objek ini mengorbit sebuah pulsar.
Itu adalah inti yang runtuh yang tersisa setelah sebuah bintang masif meledak menjadi supernova. Sebuah pulsar memadatkan massa yang kira-kira setara dengan matahari kita, atau 333.000 kali massa bumi, ke dalam objek yang lebarnya hanya sekitar 12 mil. Ia berputar ratusan kali setiap detik sambil memancarkan berkas radiasi yang sangat kuat keluar angkasa. Apapun yang berada di dekatnya seharusnya mengalami nasib buruk, namun entah bagaimana sebuah planet masih ada di sana dan ukurannya pun tidak kecil. Planet raksasa ini memiliki massa kira-kira sebesar Jupiter, tetapi hampir tidak ada hal lain tentangnya yang tampak normal. Planet ini mengelilingi pulsarnya pada jarak hanya sekitar 1 juta mil. Sebagai perbandingan, bumi berada pada jarak sekitar 93 juta mil dari matahari. Karena orbitnya sangat rapat, 1 tahun penuh di dunia ini hanya berlangsung selama 7,8 jam. Gravitasi di sana begitu kuat sehingga para ilmuwan berpikir bahwa gravitasi itu secara fisik mendistorsi planet tersebut. Alih-alih berbentuk bola, dunia ini mungkin tertarik menjadi seperti lemon raksasa akibat gaya pasang surut dari pulsar. Kemudian teleskop luar angkasa James Webb memeriksa atmosfernya dan semuanya menjadi semakin aneh. Alih-alih molekul umum seperti uap air, metana, atau karbon dioksida, para astronom menemukan molekul karbon yang tidak biasa yang disebut C2 dan C3. Kita hampir tidak pernah melihat senyawa seperti itu di atmosfer eksoplanet sebelumnya. Planet ini mungkin diselimuti awan tebal yang kaya jelaga dan terbuat dari karbon. Dan jauh di bawah awan tersebut, tekanannya bisa begitu ekstrim sehingga karbon mengkristal menjadi berlian. Namun pertanyaan utamanya bahkan bukan tentang seperti apa bentuk planet itu. Pertanyaannya adalah bagaimana planet itu bisa ada sama sekali. Planet normal terbentuk di sekitar bintang muda di dalam cakram besar gas dan debu. Pulsar adalah kebalikan dari bintang muda. Mereka meledak, membanjiri ruang angkasa dengan radiasi, dan melepaskan angin partikel yang cukup kuat untuk menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Jadi planet yang begitu dekat seharusnya tidak ada di sana. Salah satu penjelasan yang mungkin melibatkan kelas sistem langka yang disebut Black Widow. Dalam sistem ini, pulsar perlahan-lahan mengikis pasangannya dengan radiasi dan partikel berenergi tinggi. Selama jutaan tahun, objek yang lebih kecil kehilangan semakin banyak material seolah-olah sedang dimakan hidup-hidup. PSRJ 2322-2650B mungkin adalah yang selamat dari proses tersebut. Tapi ada masalah. Secara kimia, semuanya masih belum masuk akal. Para peneliti berpikir kristal karbon mungkin terbentuk jauh di dalam objek itu dan perlahan naik ke atmosfer seiring bagian dalamnya mendingin. Namun jika penjelasan itu benar, para ilmuwan seharusnya juga melihat unsur lain, terutama oksigen dan nitrogen. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya apa objek ini. Sebagian dari objek ini berperilaku seperti sebuah planet, sebagian lagi menyerupai sisa-sisa bintang besar, dan satu bagian lainnya sama sekali tidak cocok dengan kategori apapun yang dikenal. Jadi untuk saat ini, satu hal yang jelas, PSRJ 2322-2650B tidak sesuai dengan aturan apapun dan tidak ada yang tahu harus berbuat apa dengannya. Mari kita coba lihat bersama-sama. Di sana ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Phaeton, Jupiter. Tunggu dulu, sebentar. Sebenarnya Phaeton yang mana yang sedang aku bicarakan sekarang ini? Mari kita lihat. Pada awal abad ke-19, sabu asteroid belum ditemukan. Pada tahun 1801, seorang pria bernama Giuseppe Piazzi menemukan asteroid terbesar di tata surya, Ceres. Pada saat itu, orang-orang percaya bahwa ada sebuah planet yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter, dan Ceres tampaknya cocok dengan dugaan tersebut. Namun pada tahun berikutnya, seorang astronom lain, Heinrich Olbers, menemukan satu benda angkasa lagi yang mengikuti orbit serupa. Itu adalah sebuah asteroid yang kemudian dinamakan Pallas. Penemuan ini membantu Olbers menyimpulkan bahwa kedua benda angkasa ini bisa jadi merupakan pecahan dari sebuah planet. Penemuan dua asteroid lagi, Vesta dan Juno, tampaknya semakin menguatkan teori ini. Dipercaya bahwa planet tersebut, yang kemudian dinamakan Phaeton pada abad ke-20, muncul pada masa-masa awal tata surya. Dan kemudian hancur serta puing-puingnya membentuk sabuk asteroid. Gagasan Olbers ini dikenal sebagai teori disrupsi. Bagi para astronom pada masa itu, tampaknya sudah jelas bahwa planet tersebut pernah bertabrakan dengan benda angkasa besar yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kandidat yang paling mungkin adalah Nemesis, sebuah bintang katai merah atau coklat hipotetis yang mengorbit matahari kita. Teori lain menyatakan bahwa Phaeton mungkin mengalami bencana internal yang bisa saja memecah planet itu menjadi beberapa bagian. Ada satu gagasan lagi, Phaeton mungkin pernah terlalu dekat dengan Jupiter dan hancur karena gravitasi raksasa gas itu yang sangat besar. Namun saat ini para astronom sudah tidak lagi mempercayai teori disrupsi.
sebuah gagasan baru telah menggantikannya. Gagasan ini dikenal sebagai teori akresi. Teori ini menyatakan bahwa sabuk asteroid adalah sisa-sisa dari cakram protoplanet. Konon, cakram ini awalnya mengelilingi matahari, bahkan sebelum planet-planet terbentuk. Sayangnya, karena pengaruh gravitasi Jupiter, materi tersebut tidak pernah berhasil bergabung menjadi sebuah planet. Tapi apa sebenarnya sabuk asteroid yang terus kita bicarakan ini? Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Banyak asteroid dan bahkan planet kecil ditemukan di sana. Beberapa di antaranya kadang-kadang bisa bermigrasi atau bahkan terlempar keluar dari sabuk asteroid ke bagian luar tata surya. 4 asteroid terbesar di wilayah itu adalah Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygieia. Mereka membentuk setengah dari massa seluruh sabuk tersebut. Sedangkan sisa massanya terdiri dari tak terhitung banyaknya benda-benda kecil. Dalam banyak film fiksi ilmiah tentang luar angkasa, tokoh utama masuk ke dalam sabuk asteroid dan harus berusaha keras menghindari bebatuan tak terhitung jumlahnya yang mengancam akan menghancurkan pesawat luar angkasa mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Meskipun ada ribuan asteroid di wilayah ini, jaraknya sangat berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya tabrakan hampir tidak ada. Tapi itu kan cuma film, ya? Ngomong-ngomong, saat sabuk asteroid mulai terbentuk, beberapa objek mulai menyatu dan membentuk apa yang kita kenal sebagai protoplanet. Namun, tarikan gravitasi yang disebabkan oleh terbentuknya Jupiter membuat tabrakan-tabrakan itu menjadi terlalu keras. Dan alih-alih membentuk benda-benda luar angkasa besar seperti planet, asteroid-asteroid itu justru hancur berkeping-keping. Para astronom berpikir bahwa akibat tabrakan-tabrakan seperti itu, lebih dari 99,99% massa asli sabuk asteroid telah hilang dalam 100 juta tahun pertama sejarah tata surya. Hanya asteroid terbesar yang memiliki gravitasi cukup untuk membentuk diri menjadi bulat. Yang kecil biasanya hanyalah tumpukan puing yang terikat longgar oleh gravitasi. Dan objek-objek terkecil di sabuk asteroid mirip debu saking kecilnya mereka. Dan semua objek ini, baik yang raksasa maupun yang sangat kecil, mengorbit matahari. Ada beberapa jenis asteroid tergantung pada komposisi dan albedonya, yaitu proporsi cahaya atau radiasi yang dipantulkan oleh suatu permukaan. Jenis utama adalah asteroid karbon yang permukaannya sangat gelap, asteroid silikon yang juga bisa disebut asteroid batuan, dan asteroid logam. Dua jenis pertama mencakup sekitar 75% dan 17% dari asteroid yang kita ketahui. Untuk pertama kalinya, sabuk asteroid dilintasi oleh sebuah wahana antariksa pada tahun 1972. Wahana antariksa Pioneer 10 berhasil membantah teori bahwa sabuk asteroid penuh debu yang bisa dengan mudah merusak peralatan di dalamnya. Hal itu tidak terjadi. Dan sejak saat itu, 8 wahana lagi telah melintasi sabuk asteroid. Dan sekarang saya akan memberitahu kamu beberapa fakta keren tentang tata surya itu sendiri. Coba hitung berapa banyak dari fakta-fakta ini yang sudah kamu ketahui sebelumnya, dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Tata surya berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini setelah mempelajari meteorit, yaitu materi tertua yang berhasil mereka temukan. Tapi tata surya kita bukan satu-satunya di galaksi Bima Sakti. Galaksi tempat kita tinggal memiliki sekitar 100 miliar sistem bintang. Dan jika itu baru galaksi kita saja, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Sekarang matahari kita juga sangatlah besar. Nah, ini buktinya. 99,86% dari seluruh massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menjadi penyusunnya. Sisa 0,14% sebagian besar adalah massa dari 8 planet di tata surya. Oh, ngomong-ngomong, bertentangan dengan anggapan umum, luar angkasa bukanlah ruang hampa yang sempurna. Di sana tidak hanya ada bintang dan planet, tapi juga awan debu antar bintang, ruang, plasma, dan sinar kosmik. Itu adalah pecahan atom yang melesat dari pinggiran tata surya. Sekarang salah satu fenomena yang harus diwaspadai para astronot saat menjelajahi luar angkasa adalah pengelasan dingin. Jika dua potongan logam sejenis saling bersentuhan di luar angkasa, mereka akan menyatu dan menempel secara permanen, seperti lem galaksi. Hal ini tidak terjadi di bumi, karena air dan udara menjaga potongan-potongan itu tetap terpisah. Kamu bisa melihat gerhana matahari, meskipun bulan 400 kali lebih kecil dari matahari. Bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi bulan benar-benar mampu menutupi bintang itu.
Namun dalam 600 juta tahun, bulan tidak akan bisa lagi sepenuhnya menutupi matahari karena perubahan orbit satelit tersebut. Di belakang orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper yang misterius dipenuhi oleh benda-benda berantakan dan bersalju. Hal yang paling menarik dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan gagal menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah bahwa Neptunus mungkin sedang menyembunyikan sebuah planet raksasa. Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9 dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau tidak? Lautan di Jupiter lebih besar daripada badan air manapun di planet lain di tata surya. Tapi ini bukan lautan seperti yang kamu bayangkan. Lautan di Jupiter tidak terbuat dari air. Hal menakjubkan ini terdiri dari hidrogen metalik dan kedalamannya sekitar 25.000 mil yang sebenarnya hampir sama dengan keliling bumi. Manusia mulai mengenal cincin indah Saturnus pada tahun 1600-an. Namun kini diketahui Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Semua raksasa gas seperti Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memilikinya, tapi cincin itu tipis dan sulit terlihat, sedangkan Mars, Venus, dan Bumi berstruktur batuan dan tidak memiliki cincin. Pada saat yang sama, bulan Saturnus bernama Rhea mungkin memiliki sistem cincin yang terdiri dari 3 pita sempit. Jika para astronom berhasil mengonfirmasinya, itu akan menjadi pertama kalinya manusia menemukan cincin di sekitar sebuah bulan. Oh, dan Mars mungkin akan mendapatkan cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesar planet merah, yang bernama Phobos, mengorbit semakin dekat ke planet itu. Suatu hari nanti, kemungkinan besar Phobos akan hancur oleh tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Dan satu fakta keren lagi tentang Mars. Kamu mungkin sudah pernah mendengar tentang gas metana. Gas ini merupakan hasil samping dari proses alami seperti aktivitas vulkanik dan emisi sapi. Bagaimanapun, gas ini bukan hanya bagian dari atmosfer Mars, tapi juga hal yang membuat para astronom sangat kebingungan. Masalahnya, volume metana di Mars terus berubah-ubah, dan para ilmuwan belum bisa menemukan dari mana asalnya. Apakah mungkin ada kehidupan di Mars? Apakah mungkin ada sapi di Mars? TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak.
Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar, bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b, nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam.
Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot EXO 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup.
K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga.
Sekarang bayangkan sebuah dunia aneh di mana logam cair jatuh dari langit. Sebuah planet di mana hujan kaca turun secara horizontal. Sebuah tempat di mana anginnya berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Meskipun planet-planet ini terdengar seperti mimpi buruk, mereka benar-benar ada. Apakah kamu bisa bertahan hidup di salah satu dari mereka? Tidak, tapi ayo, mari kita lihat alasannya. Sekarang bersiaplah dan aku benar-benar serius karena WASP-127b sangat mengerikan anginnya. Di bumi, badai terkuat kita menghasilkan angin sekitar 200 mil per jam. Bahkan Neptunus, planet paling berangin di tata surya kita, hanya mencapai sekitar 1.100 mil per jam. Tapi di 127b, angin melesat melintasi khatulistiwa dengan kecepatan luar biasa, 20.500 mil per jam. Itu 35 kali lebih cepat dari pesawat jet dan bahkan lebih cepat dari kecepatan yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. 127b mengorbit bintang yang mirip dengan matahari kita, tapi jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, hanya 4,3 juta mil jauhnya. Itulah sebabnya butuh hanya 4,2 hari untuk menyelesaikan satu putaran orbit penuh. Panas di sana benar-benar gila. Puncak awan mencapai 1.800 derajat Fahrenheit, yang cukup untuk melelehkan hampir ya apa aja. Dan 127b sangat masif, ya semacam itu. Ini adalah planet gas raksasa dengan diameter 1,3 kali diameter Jupiter, tapi masanya hanya 1/6 dari massa Jupiter, yang membuatnya seperti balon raksasa panas dan mengembang yang melayang di luar angkasa. Atmosfer planet ini begitu mengembang sehingga pada dasarnya adalah bola badai yang mendidih dan mengamuk, benar-benar tidak bisa dihuni. Jika kamu berakhir di 127b, mustahil untuk bertahan hidup. Angin akan mengombang-ambingkanmu, panas ekstrim akan memanggangmu, dan planet itu tak punya pijakan padat. Tak mungkin bisa bernapas, bergerak, atau bertahan hidup sedetik pun di kondisi ekstrim ini. Namun uniknya, itu bukan planet terburuk yang bisa kamu singgahi. Bayangkan dunia di mana hujan besi jatuh dari langit. Kenalkan WASP-76b, planet yang sangat dekat bintangnya hingga sisi siangnya mencapai 4.300 derajat Fahrenheit, mampu menguapkan logam. Sisi malamnya lebih dingin, namun tetap mencapai 2.500 derajat. Suhu seperti itu membuat logam-logam tersebut mengembun menjadi awan dan turun sebagai hujan, seperti bola-bola susu mal cair yang meleleh jatuh dari langit. Planet ini mengorbit bintangnya setiap 43 jam, dan planet ini terkunci pasang surut, artinya satu sisinya selalu menghadap ke bintang. Angin di planet ini benar-benar gila. Bertiup hingga 11.200 mil per jam, angin-angin itu melesat melintasi planet, didorong oleh perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam. 76b ini sangat besar, raksasa gas berukuran 2 kali Jupiter. Planet ini nyaris di tepi atmosfer luar bintangnya. Ilmuwan mengaku belum sepenuhnya paham fisika di sini. Pada akhirnya, planet ini bisa aja berputar masuk ke bintangnya, atau radiasi bisa melucuti atmosfernya, menyisakan inti berbatu yang sangat panas. Sekarang, manusia di 76 feet nggak akan bertahan bahkan sepersekian detik. Sisi siang hari akan langsung menguapinmu, sama seperti sisi malamnya. Dan jangan lupakan anginnya. Kamu akan tercabik-cabik sebelum sempat menyentuh tanah, dan hujan besi akan menghantam sekitarmu seperti peluru api. Kedengarannya seperti tempat yang harus dihindari. Jadi, kalau kamu mencari investasi properti jangka panjang, hindari WASP-12b. Planet ini berjarak lebih dari 1.300 tahun cahaya di rasi bintang Auriga. Planet ini mengorbit bintang mirip matahari dengan sangat dekat, menyelesaikan satu putaran hanya dalam sedikit lebih dari 1 hari bumi, sekitar 26 jam. Suhu permukaan planet ini hampir mencapai 4.600 derajat Fahrenheit. Planet ini 40% lebih masif dari Jupiter, tapi gaya pasang surut yang kuat membuatnya memanjang seperti bola sepak Amerika. Tapi masalah utamanya adalah atmosfer planet ini telah mengembang hingga hampir 3 kali radius Jupiter dan sedang tertarik ke arah bintangnya. Artinya, planet ini perlahan hancur. Astronom memperkirakan 3-10 juta tahun lagi, planet ini bisa lenyap. Mereka menemukan awan material besar dari planet itu, termasuk zat kimia baru yang belum pernah ditemukan di planet lain. Tidak ada yang akan bisa bertahan hidup di 12b. Suhu permukaannya lebih panas daripada lava cair atau tungku manapun di bumi. Setelan pelindung apapun akan langsung gagal. Atmosfernya sedang tercabik-cabik oleh bintang planet itu, jadi tidak ada udara yang bisa dihirup, hanya hidrogen dan helium yang sangat panas mengalir keluar angkasa.
Selain itu, gravitasinya sangat ekstrim, jadi bergerak di sana ya mustahil. Bagaimanapun juga, kamu akan langsung menguap bahkan sebelum mencoba melangkah. Tapi seburuk apapun planet sebelumnya, dunia berikutnya di daftar kita ini lebih parah karena di planet ini hujan kaca. HD 1897733B, aku akan memanggilnya Buba aja, benar-benar tempat yang menakutkan. Hanya 64,5 tahun cahaya dari bumi. Ini adalah raksasa gas, sedikit lebih besar dari Jupiter dan sekitar 11% lebih lebar. Tapi jangan tertipu, dunia ini bak mimpi buruk. Angin menderu melintasi planet ini hingga 5.400 mil per jam, 7 kali lipat kecepatan suara. Suhu di sana mencapai 1.600 sampai 2.200 derajat Fahrenheit, mampu melelehkan logam. Planet ini juga berputar sangat cepat, menyelesaikan satu orbit hanya dalam 2,2 hari. Ia melaju mengelilingi bintangnya dengan kecepatan sekitar 341.000 mil per jam. Warna biru kobalt planet ini bukan berasal dari air, melainkan dari atmosfer panas dan berkabut yang dipenuhi awan silikat. Awan-awan ini bisa mengembun menjadi kaca, dan angin sekencang badai di planet ini kemungkinan besar melemparkannya ke samping, membuat hujan di sana mematikan. Buba adalah Jupiter panas, sebuah planet gas raksasa yang melaju dalam orbit ketat mengelilingi bintangnya. Ini juga salah satu dunia paling ekstrim dan berbahaya yang pernah ditemukan para astronom. Jika entah bagaimana kamu berakhir di dunia ini, bertahan hidup jelas mustahil. Panasnya mematikan, angin gila akan membantingmu ke sana kemari. Payung tak akan menyelamatkanmu dari hujan kaca menyamping yang mencabikmu dalam hitungan detik. Singkatnya, kau tak akan bertahan sedetik pun di dunia tak ramah ini. Tapi ada sebuah planet yang membuat hampir semua dunia lain terlihat jinak. Namanya Gliese 436b. Planet ini kecil untuk ukuran eksoplanet, seukuran dan semassa Neptunus. Namun, jangan terkecoh. Kedekatan dengan bintangnya membuatnya jadi salah satu planet terekstrim. 436b mengorbit bintang Katai Merah berjarak 2,5 juta mil. Sebagai perbandingan, Merkurius, planet terdekat dengan matahari kita, berjarak hampir 36 juta mil. Artinya, 436b mengelilingi bintangnya setiap 2 hari dan 15,5 jam. Itu secepat kilat, setahun di sana lebih singkat daripada akhir pekan panjang di bumi. Suhu permukaannya mencapai 820 derajat Fahrenheit yang terdengar tidak terlalu buruk jika dibandingkan. Tapi disinilah kejutannya, planet ini tertutup es. Tapi itu bukan es biasa, ini adalah es 7. Bentuk air kristal padat yang tercipta di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Bayangkan air yang begitu rapat sehingga alih-alih mencair di bawah panas ekstrim, ia tetap padat. Ilmuwan menyebutnya es terbakar. Bentuk es yang hanya bisa dibuat di lab bumi dengan kontrol ketat. Atmosfer planet ini pun aneh. Sebagian besar terdiri dari hidrogen layaknya raksasa gas, tapi mengandung metana 7.000 kali lebih sedikit dari perkiraan. Sebaliknya, astronom menemukan banyak karbon monoksida yang seharusnya tak bisa bertahan di panas ekstrem itu. Yang membuatnya makin aneh, 436b sedang kehilangan atmosfernya. Planet ini diselimuti awan hidrogen raksasa, kemungkinan terdorong keluar oleh gravitasi kuat karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintangnya. Awan ini 50 kali lebih besar dari bintangnya sendiri. Berbeda dengan ekor komet, awan ini tidak terhempas pergi. Awan ini mengikuti planeteer. Astronom memperkirakan Gliese 436b sudah kehilangan 10% atmosfernya. Jika manusia berhasil mendarat di sana, mustahil bertahan hidup sejak awal. Suhu permukaannya mampu menguapkan kulit dan membakar apapun. Gravitasinya sangat kuat karena planet ini sangat padat, sehingga melangkah akan terasa seberat mengangkat mobil. Lebih buruk lagi, bisa lebih buruk. Ya, atmosfer didominasi hidrogen serta karbon monoksida tinggi. Udara di sini beracun, satu napas aja mematikan paru-paru. Es terbakar yang padat ini membuat tanahnya jadi permukaan kristal rapuh yang mudah runtuh, meski Anda berhasil menghindari panas dan racunnya.
Belum lagi orbit planetnya yang sangat cepat. Menyelesaikan 1 tahun penuh dengan sangat cepat berarti angin dan arus atmosfernya sangat ekstrim. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada baju pelindung, dan tidak ada parasut yang bisa melindungi Anda. Singkatnya, Anda akan langsung direbus, dihancurin, dan diracuni. Sementara es padat yang aneh di bawah kaki Anda tetap tidak mencair. Ya, selamat tinggal.